Gedung Dewan Perwakilan Rakyat menjadi saksi sejarah panjang bangsa Indonesia sejak era Presiden Soekarno. Banyak catatan penting bangsa lahir dari gedung ini. Di antaranya, saksi atas pergantian Orde Baru menjadi era reformasi. Gedung DPR MPR didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO atau Conference of the New Emerging Forces yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces. Anggota CONEFO terdiri dari negara-negara Asia, Amerika Latin, negara-negara sosialis, negara-negara komunis, dan semua progressive forces dalam kapitalis. CONEFO dimaksudkan sebagai tandingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bertepatan dengan perayaan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika pada 19 April 1965, dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Kompleks Senayan, Jakarta. Rancangan Suyudi Wirjoatmojo ditetapkan dan disahkan Presiden pada 22 Februari 1965. Menjadi simbol sebagai rumah dan suara rakyat, DPR terus mengalami dinamika sesuai tuntutan zaman yang dilalui sejalan dengan situasi politik yang terjadi di tanah air. Sebagai salah satu pilar demokrasi, DPR mengambil peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak awal pembentukannya. Volksraad diambil dari bahasa Belanda, secara harfiah berarti Dewan Rakyat. Merupakan semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Parlemen masa penjajahan, Volksraad, dibentuk pada tahun 1918 oleh Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg-Stirum. Dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan nasional serta perubahan yang fundamental di seluruh dunia usai Perang Dunia Pertama tahun 1914-1918. Meski bersifat basa-basi politik belaka, namun kaum nasionalis moderat seperti Muhammad Husni Tamrin menggunakan Volksraad sebagai jalan mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen. Tugas Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kepada gubernur jenderal daripada menyuarakan kehendak rakyat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Belanda, di mana gubernur jenderal memiliki hak veto yang membuat kewenangan Volksraad sangat terbatas. Sidang-sidang Volksraad berlangsung di gedung yang sekarang diberi nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, yang kini menjadi bagian dari Gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Gedung ini dibangun tahun 1830. Dan selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari 6 undang-undang itu hanya 3 yang diterima pemerintah kolonial Belanda. Sementara sebuah petisi pada masa itu yang sangat terkenal adalah Petisi Sutarjo, yang isinya mengusulkan kemerdekaan bagi Indonesia. Petisi Sutarjo diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General atau Parlemen Belanda. Petisi ini juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo, GSSJ Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kuat Tiong. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahan di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.
Periode awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dibentuk. Sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Komite inilah yang merupakan cikal bakal Badan Legislatif Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. KNIP dilantik dan mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Februari 1950. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah. Sidang KNIP pertama kali diadakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945 bertempat di Balai Muslimin di Jalan Keramat Raya Jakarta, dan pada sidang pertama kali ini situasi sangat tidak menentu. Kasman Tsingodimedjo yang memimpin sidang sampai menyerahkan sidang kepada Adam Malik. Akhirnya, Wakil Presiden Muhammad Hatta selaku pimpinan pemerintah menerbitkan maklumat nomor 10 yang isinya antara lain, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP dan ikut menetapkan haluan negara, serta untuk kegiatan sehari-hari ditunjuk sebuah badan pekerja atau BP yang bertanggung jawab kepada KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali. Dalam melakukan kerja DPR, dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 rancangan undang-undang, di samping pengajuan mosi, resolusi, usul, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi diterimanya hasil konferensi meja bundar, maka diadakan perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Badan Legislatif dibagi menjadi 2 kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa ini tidak diketahui secara pasti bagaimana keberadaan DPR karena sedang terjadi kekacauan politik di mana fokus utama berada di pemerintah federal Republik Indonesia Serikat. DPR Republik Indonesia Serikat berwenang mengontrol pemerintah dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. DPR Republik Indonesia Serikat dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. Dalam masa kerjanya selama 6 bulan, DPR Republik Indonesia Serikat berhasil mensahkan 7 buah undang-undang. Jumlah anggota DPR terdiri dari 146 orang yang mewakili negara atau daerah bagian. Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RI menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Sementara NKRI. Sehari setelah itu, DPR dan Senat RI mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: 1. Pembubaran secara resmi negara Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federasi. 2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sesuai isi pasal 77 Undang-Undang Dasar Sementara, ditetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara adalah 236 orang, yaitu 148 anggota DPR RI
29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta. DPR hasil pemilu 1955. Jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya 1-2 partai yang kuat telah memberikan bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, dan Kabinet Juanda. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masumi, NU, dan PKI. Setelah peristiwa G30S PKI, DPR GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR GR ex PKI dan ormas-ormasnya. DPR GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR GR masih berstatus sebagai pembantu presiden sepanjang Peraturan Presiden Nomor 32 belum dicabut. Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia. Pertama, panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik, dan panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya. Kedudukan, tugas, dan wewenang DPR GR 1966-1971 yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut. Pertama, bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN. Kedua, bersama-sama pemerintah membentuk undang-undang. Ketiga, melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Setelah mengalami pengunduran sebanyak 2 kali, pemerintahan Orde Baru akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama dalam masa pemerintahannya pada tahun 1971. Jumlah peserta pemilu terdiri dari 2 partai politik dan 1 golongan karya atau Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pada masa Orde Baru, Parlemen Nasional yang terdiri dari lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan lembaga tinggi negara,
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, meski secara hukum atau de jure berada dalam kedudukan yang lebih tinggi dan sejajar, dalam realita politik MPR dan DPR berada di bawah kekuasaan Presiden. Pada masa Orde Baru, rekrutmen perwakilan dilangsungkan dengan menggunakan kombinasi dua cara, yaitu pengangkatan atau penunjukan dan pemilihan. Meski dari waktu ke waktu, jumlah perwakilan politik yang diangkat mengalami penurunan, makna pengangkatan perwakilan tetap saja berlaku efektif. Pengangkatan berlaku bukan hanya untuk sebagian anggota MPR, tetapi juga anggota DPR. Anggota-anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu dengan sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup atau closed list proportional representation. Untuk komunikasi politik pada masa Orde Baru berjalan satu arah karena di dalam pelaksanaannya DPR hanya mengikuti dan menyetujui keputusan dari pihak pemerintah atau badan eksekutif, dan dalam kedudukannya pada masa Orde Baru, badan legislatif berada di bawah badan eksekutif, sehingga dalam pengambilan keputusan badan eksekutif cenderung otoriter. Fungsi legislasi DPR pada masa Orde Baru lebih cenderung menguatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menyetujui kebijakan pemerintah tersebut daripada mengikuti aspirasi rakyat. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang atau checks and balances, dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Presiden Soeharto. Terkait keanggotaan, pada masa Orde Baru, anggota DPR MPR merupakan anggota yang terbagi dalam beberapa fraksi, yaitu fraksi-fraksi partai politik, fraksi golongan karya, fraksi ABRI, meski berbagai sorotan yang muncul, keberadaan DPR RI masih sangat penting dan strategis dalam mengawal proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Amandemen konstitusi yang dilakukan sebanyak 4 kali pasca reformasi telah banyak membuat sistem ketatanegaraan serta bentuk dan fungsi lembaga negara berubah. Amandemen dilakukan pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001, dan pada tahun 2002. Meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal, namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Dalam soal lembaga-lembaga negara, perubahan-perubahan penting tersebut diantaranya lahirnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, lahirnya sistem pemilihan presiden langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi, serta lahirnya sistem multipartai dengan jumlah partai yang lebih banyak. Pada era reformasi ini, telah dilaksanakan pemilu dan menghasilkan DPR RI periode 1999-2004, kemudian DPR periode 2004-2009, periode 2009-2014. DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa reformasi setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Masyarakat terus mendesak agar pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat pemilu tersebut membuahkan hasil.
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi lembaga perwakilan rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR merupakan representasi dari jumlah penduduk, sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi lanjutannya adalah terjadinya perubahan dalam proses legislasi di negara ini. Peningkatan kredibilitas anggota dewan menjadi tantangan terbesar, sehingga partai politik harus memperhatikan rekrutmen, pembinaan, dan kaderisasi dalam mempersiapkan kader-kader terbaik dan kapabel untuk bekerja demi rakyat. Semangat kolegialitas dan kolektivitas untuk memperjuangkan hak rakyat harus dimiliki oleh setiap anggota dewan. Fungsi pengawasan tetap harus ditingkatkan lebih baik lagi jika DPR diharapkan dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Peningkatan kredibilitas anggota dewan menjadi tantangan terbesar, sehingga partai politik harus memperhatikan rekrutmen, pembinaan, dan kaderisasi dalam mempersiapkan kader-kader terbaik dan kapabel untuk bekerja demi rakyat. Semangat kolegialitas dan kolektivitas untuk memperjuangkan hak rakyat harus dimiliki oleh setiap anggota dewan. Dukungan dan kontrol publik sangat penting dalam mengawal kinerja anggota dewan untuk kepentingan rakyat. Dewan harus betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, karena persoalan rakyat memang harus diperjuangkan tanpa melihat partai yang diusung. Harapan saya terhadap DPR RI yaitu benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili golongan atau elit. Harapan saya terhadap DPR RI, semoga DPR RI bisa menjadi jembatan untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Semoga anggota DPR RI tidak ada yang korupsi lagi. Mereka bisa melakukan kinerja yang lebih bagus. Sebagai wakil rakyat, mereka juga mencerminkan benar-benar sebagai wakilnya rakyat. Harapan saya kepada DPR RI sekarang lebih jujur, tidak korupsi, dan peduli pada wong cilik. Hidup DPR RI! 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 Hidup DPR! Hidup DPR RI!